Halo teman-teman, selamat datang kembali di Laskar Pelangi Channel. Teman-teman, kali ini kita akan membahas latihan soal UTS PTS ya. Tema 1 ya, yang mana memuat seluruh mata pelajaran ya. Kelas 4 SD semester ganjil kurikulum 2013. Oke teman-teman, langsung saja kita akan membahas latihan soal-soalnya. Soal yang pertama yaitu soal muatan bahasa Indonesia dari soal nomor 1 sampai soal yang ke-6. Yang pertama, ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan disebut A. Gagasan pokok, B. Gagasan pendukung, C. Kalimat, D. Judul. Ya tentu jawaban yang benar adalah A ya, gagasan pokok. Kita lanjut ke soal yang kedua. Uraian atau tambahan informasi dari gagasan pokok disebut A. Gagasan pokok, B. Gagasan pendukung, C. Kalimat, D. Judul. Ya tentu jawaban yang benar adalah ya B ya, disebut dengan gagasan pendukung. Kemudian soal yang ketiga, hubungan antara gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf pada suatu teks adalah A. Saling berkaitan, B. Bertentangan, C. Saling berlawanan, D. Pengembangan kalimat inti. Ya tentu jawaban yang benar adalah ya A ya, saling berkaitan. Kemudian soal yang keempat, paragraf yang kalimat utamanya terdapat di awal paragraf disebut A. Paragraf induktif, B. Paragraf campuran, C. Gagasan, D. Paragraf deduktif. Ya tentu jawaban yang benar adalah ya D ya, paragraf deduktif. Kemudian soal yang kelima, paragraf yang kalimat utamanya terdapat di akhir paragraf disebut A. Paragraf induktif, B. Paragraf campuran, C. Gagasan, D. Paragraf deduktif. Ya tentu jawaban yang benar adalah A ya, disebut dengan paragraf induktif. Kemudian soal yang keenam, penyajian singkat dari sebuah teks dengan tetap mempertahankan urutan isi teks disebut A. Warta, B. Kalimat utama, C. Gagasan, D. Ringkasan. Ya tentu jawaban yang benar adalah D ya, ringkasan. Kita lanjut ke soal yang ke-7 hingga ke-12 yaitu muatan PPKN ya. Soal yang ke-7, suatu kondisi dalam masyarakat yang mana terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang disebut A. Kesamaan, B. Kesetaraan, C. Keberagaman, D. Bidang kehidupan. Tentu jawaban yang benar adalah C. Keberagaman. Kita lanjut soal yang ke-8. Segala sesuatu yang berhubungan dengan perbedaan dalam suatu masyarakat yang meliputi perbedaan suku, bahasa, adat, dan agama disebut keberagaman. A. Ekonomi, B. Sosial, C. Budaya, D. Kepemimpinan. Ya tentu jawaban yang benar adalah ya B ya, keberagaman sosial. Kemudian soal yang ke-9, perbedaan kebiasaan yang dimiliki oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi disebut A. Keberagaman budaya, B. Keberagaman agama, C. Keberagaman ekonomi, D. Keberagaman generasi. Tentu jawaban yang benar adalah ya A ya, disebut dengan keberagaman budaya. Kemudian soal yang ke-10, sebuah usaha yang dilakukan oleh beberapa orang atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama disebut A. Apresiasi, B. Pencapaian, C. Kerjasama, D. Kerja sendiri. Ya tentu jawaban yang benar adalah ya C ya, disebut dengan kerjasama. Kemudian soal yang ke-11, salah satu manfaat kerjasama adalah A. Membuat pekerjaan jadi rumit, B. Membuat pekerjaan susah, C. Memperkeruh hubungan sosial, D. Dapat menumbuhkan semangat persatuan. Tentu jawaban yang benar adalah ya D ya, dapat menumbuhkan semangat persatuan. Kemudian soal yang ke-12,
Sikap kerjasama dalam keberagaman adalah sikap yang harus tetap kita A. Mundurkan, B. Jauhi, C. Kembangkan, D. Diamkan. Ya, tentu jawaban yang benar adalah C, ya, harus tetap kita kembangkan. Kemudian soal yang ke-13, kita masuk ke soal muatan IPA dari nomor 13 hingga ke nomor 18. Soalnya ke-13, suatu gelombang yang dihasilkan oleh benda yang bergetar disebut A. Getaran, B. Dentuman, C. Pukulan, D. Bunyi. Ya, tentu jawaban yang benar adalah ya D, ya, disebut dengan bunyi. Kemudian soal yang ke-14, benda yang dapat mengeluarkan bunyi disebut A. Sumber energi, B. Sumber bunyi, C. Sumber energi, D. Frekuensi. Tentu jawaban yang benar adalah ya B, ya, sumber bunyi. Kemudian soal yang ke-15, bunyi tidak dapat merambat melalui A. Benda cair, B. Benda padat, C. Ruang hampa, D. Gas atau udara. Ya, tentu jawaban yang benar adalah ya C. Ruang hampa, ya. Bunyi tidak dapat merambat melalui ruang hampa. Kemudian soal yang ke-16, bunyi pantulan setelah bunyi asli yang terdengar dengan jelas atau lengkap yang diterima si pendengar disebut A. Gema, B. Gaung, C. Audiosonik, D. Infrasonik. Tentu jawaban yang benar adalah A, ya, disebut dengan gema. Kemudian soal yang ke-17, bunyi pantul yang bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai terucap sehingga suara yang terdengar tidak jelas disebut A. Gema, B. Gaung, C. Audiosonik, D. Infrasonik. Ya, tentu jawaban yang benar adalah ya B, ya, disebut dengan gaung. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang ke-18. Gambar di bawah ini membuktikan bunyi dapat merambat melalui A. Benda cair, B. Benda padat, C. Ruang hampa, D. Gas atau udara. Ya, tentu jawaban yang benar adalah ya D, ya, melalui gas dan udara. Pada gambar tersebut adalah percobaan yang mana bunyi dapat merambat melalui gas atau udara menggunakan selang, ya. Kemudian kita lanjut ke soal muatan IPS, ya, dari nomor 19 hingga nomor ke-24, ya. Ke-19, Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan budaya, namun tetap dalam wadah A. Negara Kesatuan Republik Indonesia, B. Negara Serikat, C. Negara Monarki, D. Negara tidak berdaulat. Ya, tentu jawaban yang benar adalah A, ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian teman-teman, soal yang ke-20, semboyan negara kita adalah A. Pancasila, B. Undang-Undang Dasar 1945, C. Bhinneka Tunggal Ika, D. NKRI. Ya, tentu jawaban yang benar adalah C, ya, Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian soal yang ke-21, perilaku atau perbuatan yang menghargai dan menghormati perbedaan antar sesama merupakan sikap A. Bekerja sama, B. Kerja bakti, C. Sama bakti, D. Toleransi. Ya, tentu jawaban yang benar adalah D, ya, disebut dengan sikap toleransi. Kemudian soal yang ke-22, tifa adalah alat musik yang berasal dari daerah A. Sumatera Utara, B. Sumatera Barat, C. Papua, D. NTT. Ya, tentu jawaban yang benar adalah C, ya, berasal dari daerah Papua. Kemudian teman-teman, kita lanjut ke soal yang ke-23. Keberagaman budaya suku bangsa di Indonesia dijadikan sebagai A. Identitas bangsa, B. Pengorbanan bangsa, C. Pajangan bangsa, D. Masalah bangsa. Ya, tentu jawaban yang benar adalah A, ya, dijadikan sebagai
identitas bangsa Indonesia. Kita lanjut teman-teman ke soal yang ke-24. Suku Betawi berasal dari daerah A. Maluku Utara, B. DKI Jakarta, C. Jawa Tengah, D. Kepulauan Riau. Ya, tentu jawaban yang benar adalah B ya, berasal dari DKI Jakarta. Kemudian kita lanjut ke soal muatan SBDP, itu dari nomor 25 ya, hingga ke soal nomor 30. Gerak tubuh berirama yang dilakukan di tempat dan waktu tertentu untuk keperluan pergaulan, mengungkapkan perasaan, maksud, dan pikiran adalah pengertian A. Gerak, B. Tari, C. Irama, D. Musik. Ya, tentu jawaban yang benar adalah B. Tari. Kemudian soal yang ke-26, garis yang dilalui penari pada saat melakukan gerak tari disebut A. Posisi tari, B. Pola lantai, C. Garis, D. Gerak. Ya, tentu jawaban yang benar adalah B. Pola lantai. Kemudian soal yang ke-27, beragam tarian yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah tarian Bongang Jumpa. Tarian tersebut berasal dari daerah A. Sumatera Selatan, B. Sumatera Utara, C. Bali, D. Aceh. Tentu jawaban yang benar adalah D ya, berasal dari Aceh. Kemudian soal yang ke-28, unsur utama dalam tari adalah A. Panggung, B. Gerak, C. Busana, D. Tata rias. Ya, tentu jawaban yang benar adalah B ya, gerak. Jadi gerak adalah unsur utama dalam sebuah tarian. Kemudian soal yang ke-29, suatu penilaian terhadap suatu karya seni mulai dari mengenali, menilai, dan serta menghargai makna atau nilai-nilai yang terkandung dalam karya seni disebut A. Apresiasi, B. Kualifikasi, C. Persepsi, D. Tepuk tangan. Ya, tentu jawaban yang benar adalah A ya, disebut dengan apresiasi. Kemudian soal yang terakhir, soal yang ke-30, kemampuan penari dalam memberikan penghayatan supaya gerak dalam tarian dapat tersampaikan kepada penonton disebut A. Wirasa, B. Wirama, C. Wiraga, D. Tata rias dan kostum. Tentu jawaban yang benar adalah A ya, wirasa. Jadi wirasa adalah kemampuan penari dalam memberikan penghayatan suatu gerak ya. Oke teman-teman, demikian pembahasan soal kali ini. Sampai jumpa kembali di soal latihan berikutnya ya teman-teman. Sampai jumpa, terima kasih.